Lihat kalian banjirin kolom komentar dengan We Own SEA Games atau Indonesia. Yes. Apapun itu. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Pokoknya banjirin kolom komentar. Ayo positif, kita hilangkan yang negatif karena inilah dia Indonesia. Deng 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 deng. Indonesia. Deng 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 deng. Dan JPL masuk ke dalam jungle di Indonesia bukan pilihan yang tepat karena Finn selalu sigap untuk melindungi Albert ini. Komposisi apa kombinasi dari arah midnya sih menurutku udah enak juga ya dengan adanya Finn yang udah terbiasa dengan pola permainan Albert. Dia udah bisa mengimbangi gerakan dari Albert. Aku cukup setuju dan kalau ngeliat dari spell-spellnya nih Om sebenarnya cukup apa ya relatif normal lah ya. Sans menggunakan sprint, bahkan Soul di sini Masyanya juga menggunakan sprint untuk targeting. Tetapi sebenarnya dari segi JPL yang tadi sudah kita bahas ya selalu membayang-bayangi Albert maksudnya. Ya, dia bakal nemenin ya, tapi untungnya memang untuk hero yang dipakai itu adalah Baxia. Yang kita tahu adalah hero yang tebal, hero yang bisa sustain dan bahkan bisa kembalikan keadaan karena saking sustainnya dia bisa memberikan continuous damage. Tapi first blood di arah top lane tak bisa dihindari pergerakan dari Finn. Rotasinya nge-sandwich satu Adamir dan ketika gold laner tumbang itu bukan hal yang baik di early untuk tim Singapura. Setuju banget dan bahkan inisiatif Indonesia masih terlihat dari minimap ya. Selalu berotasi, selalu mencari-cari celah. Satu celah sudah mendapatkan satu gold laner itu mahal banget sih sebenarnya. Ya, dan rotasi dari Finn walaupun dia nggak punya pelatihan, nggak ngeluarin apapun, pressure dari dia ngebikin semuanya juga langsung mundur secara teratur. Tapi di area river sudah terlihat dengan adanya heavy spin, berotasi dan mubeng-mubeng. Nggak ada yang bisa ditangkap, tim Indonesia pun sudah sigap untuk melakukan objektif berupa turtle. Ya sebenarnya banget ini kalau dari segi setup tapi masih diuntungkan oleh Singapura. Masih testing angin aja. Albert di sini udah, oh my god, Finn di bagian belakang harus pulang. Yes, flicker yang tepat dan on point. Tapi pertarungan nggak bisa dihindari dengan downing net yang keluar. Lalu didapatkan oleh Reminiscence dengan adanya retri yang on point. Berhasil diamankan dan Albert gak bisa untuk mencurinya. Sedikit kalah manpower tadi. Memang Finn kan harus flicker dan di bagian atas sedikit pertukaran darah aja. Tetapi Singapura mendapatkan turtle yang pertama. Oke, gold lead tetapi lihat masih dipegang oleh Indonesia. Ya, bisa dibilang kalau dari arah bottomnya sendiri R7 bersama dengan Soul ini akan jadi head to head yang panjang. Nggak akan ada yang sampai gimana-gimana. Tinggal tahan-tahanan aja di lane. Ya, itu tinggal kuat-kuatan sih kalau kita bicara XP lanernya ya di sini ya. Dengan Esmeralda dan juga dengan adanya Masya sendiri. Tapi ya kehilangan satu turtle tapi dengan plating gold di atas di top lane ini sudah cukup untuk Indonesia. Agak sedikit leading atas Singapura. Tapi mereka harus berhati-hati pastinya. Mereka nggak boleh kehilangan lagi untuk objektif selanjutnya. Ya, mereka memperlihatkan kalau laning mereka sangat kuat. Di early dengan kehilangan turtle pun net worth masih di atas. Tapi bukan berarti mereka harus santai karena ada pergerakan dengan The Will Dragon maju karena Finn harus tumbang. Gak bisa untuk melindungi siapa di belakang. Albert di sisi lain hanya bisa memandang dari kejauhan karena Sunspoon juga harus tumbang. Iya, Seilahnya tadi bagus banget. Kaguranya dengan Yin yang overturn-nya bisa menangkap basah seorang Xavier. Lihat, sprintnya masih up. Jadi benar-benar surprise attack yang dilakukan oleh dengan Seila dengan execute-nya juga. Jadi untuk saat ini dari kill point Singapura unggul 1 kill point saja. Masih cooldown juga tadi dari Sans, kaget mungkin ya. Karena burst damage dari Seila itu gede banget. Ada execute. Apalagi dia sekarang udah bisa mid lane-nya Singapura terlihat kuat. Dan mereka mau memperkuat itu, mereka tahu. Jadi gerakannya tuh ke tengah, terus Xavier akan menjadi bulan-bulanan ya. Ya apalagi mereka punya JPL kan, dengan cowoknya yang selalu menebar teror untuk JPL-nya sendiri. Dan kalau kita intip sedikit dari item build-nya. Dari Suns-nya ada Molten Essence dan lihat dari cewek sendiri ya udah punya ada 2 Legend Sword yang akan mengarah ke BOD sebentar lagi. Tapi mid lane pasti menjadi fokus kita juga. Ya, dengan adanya heavy swing muncullah Finn menjadi korban lagi. Tapi di rest belakang sana dengan Bangsha Shield Unity mencoba untuk mendobrak lini belakang. The Wave Dragon karena R7 masih bisa dihindari dengan adanya Purify. Pemain dari Indonesia cukup kehilangan Finn dan mereka nggak mau kehilangan siapapun lagi. Beralih ke arah Turtle. Objektif yang tak mau mereka lepaskan untuk tim Singapura. Turtle kedua berhasil diamankan oleh Indonesia. Nyawa tuker turtle tapi lihat R7 sangat proaktif di bagian purple buff berusaha untuk mungkin paksa retribution ada bahkan mungkinkah mendapatkan Akai di sini. Reminiscent masih bisa kabur. Yap, Falling Star Moon gagal untuk men-take down satu Akai yang mubeng-mubeng terus.
Dan dari Indonesia bersama dengan Singapura, mereka aktif banget nih. Kalau ngelihat dari pergerakan Vin dan juga Albert, mereka udah berada di area atas memberikan pressure terhadap Adami. Tapi JPL berada di depan wajah mereka. Downing Light dikeluarkan, JPL tak bisa kemana-mana lagi. Dan bersama dengan adanya Heavy Spin, mengunci pergerakan dari Albert, mengusir mundur. Tapi damage timbangan terlalu besar. Reminiscence sudah tumbang. Dan Indonesia mendapatkan banyak sekali keuntungan di arah top lane-nya. Di menit kelima Indonesia all smiles, turret 1 dan bahkan lihat menyamakan kill point-nya juga. Satu jungler di takedown dan ya Indonesia bisa mendapatkan momentumnya dari kali ini. Dan kita lihat aja nih karena mereka masih bisa dibilang cari tempo dan bahkan off camera Sans mendapatkan Sayla. Terkapar di tengah Oh, rumput iya. ya. Ditemukan satu sosok misterius di arah tengah. Kayaknya kena burst juga dari rotasi Indonesia yang udah ngedapetin atas. Mereka bergerak ke arah tengah dan Iris Hook connect terhadap JPL. Tapi pemain dari tim Singapura mereka udah nggak bisa untuk melakukan perperangan lagi. Tapi Hafiz Bin dimunculkan, R7 menjadi korban dan tak ada lagi yang meng-follow up. Pemain dari Indonesia, Singapura, mereka mereset. Purify-nya menyelamatkan R7 dan bahkan gak ada follow up damage yang jelas Om Wawa. Ya. Singapura mereka ketinggalan 2000 tapi kok kayaknya kurang banget damage, apa yang terjadi? Ya, karena tadi kalau kita lihat DOD udah selesai sebenarnya buat cewek dan dia udah join fight tadi untuk di area dari midnya. Jadi itu cukup ramai semuanya dan lihat dari Indonesia sendiri untuk di arah dari minimapnya mereka sudah mulai berkumpul untuk mendapatkan objektifnya. Karena top turret ini udah hilang. Berarti menambahkan ruang gerak untuk cewek agar bisa membackup rekan-rekan yang lain. Ya, dan ketika mereka udah fokus untuk menangin atas, lalu berubah ke area tengah, kelihatan dari Indonesia mereka udah siap untuk berperang bersamaan. Bergandeng tangan, jalannya bareng-bareng, maju ke depan, Bloody Hand Flicker. Dan ngedapetin satu, tapi Sayla masih bisa kabur selamat, mundur ke arah belakang. Dan Finn menjadi korban, Albert menuju ke arah belakang. Reminiscence JPL tumbang, dua member dari tim Singapura harus di take down. Sementara Soul di area depan sendirian mencari di mana celah dari Suns. Dan perlindungan maksimal dari Indonesia. Muncullah di sini dari Adamir yang secara mengejutkan berada di area di belakang. Terbackstep Indonesia. Tak menyangka bahwa ada pergerakan dari Adamir dan juga Soul dari area di belakangnya. Dibalikin, Adamir berhasil equalize ya di situation. Oke, mereka Singapura kehilangan satu turret, tetapi Adamir langsung menghilangkan 3 member. Oh, Iron Hook-nya connect. Adamir di sini cukup low, tetapi tentunya fokus dari Singapura ingin menghancurkan mid turretnya saja. Adamir masih bisa survive, CW datang dan memberikan damage. Xavier masih miss. Ya. Karena nggak ada tadi ya tampilan dari Adamir ada di mana ketika dia sedang melakukan recall juga. Tapi itu dia mungkin inilah yang harus diwaspadai dari Adamir. Dia bisa masuk dari blind spot yang nggak diduga sama sekali tadi. Iya, kaget semua loh kok di belakangnya. Betul. Kok ada Beatrix bawa shotgun. Iya. Ada Beatrix pakai flicker bawa juga tadi. Iya. Kayak flicker. Ya tapi sejauh kita melihat secara objektif ini masih dipegang oleh Indonesia tuh lebih equal ya, lumayan sama juga. Oh, sorry, Belum. didapetin Singapura. Dari turret kalah. Turret midnya 3-2 barusan loh hilang malah. juga. Tapi dari tim fight-nya ya, ini masih cukup solid buat Indonesia. Ya, dan Singapura mulai mereka bergerak bersama juga Om dan mengurangi Iya, kelihatan di minimap. benar. Gak ada loh dari tadi kayak ngumpet-ngumpet. Walaupun mereka ada di dekat dari core mereka kayak ya udah Iya. pelan-pelan aja. Ingat ini mid game juga, lihat dari itemnya Kagura dan juga Beatrice udah berhasil mengumpulkan item-item yang dibutuhkan gitu loh Mawa. Yes, Kagura Clock of Destiny sebentar lagi sih baru jadi untuk next itemnya. Tapi Clock of Destiny dan juga Lightning untuk Suns. Jauh lebih sakit pasti dengan Downing Light-nya. Ya, dan sekarang dari tim Indonesia dan juga Singapura mereka ngedot satu sama lain berfokus untuk main objektif. Indonesia berhasil ngedapetin 2 di area bawah secara diam-diam tanpa bisa di-defense oleh tim Singapura. 2 turret loh. Split push is real. Dan bahkan sekarang 4 turret yang sudah diamankan. Ya yang tadi 3-2 tiba-tiba jadi 4-3 ya. Bawahnya Untuk rontok. total turretnya langsung rata tuh ke atas tuh semua. Dan Singapura belum mendapatkan kompensasi yang jelas. Kayak ini di bagian mid, akankah buka war di sini? Harus berhati-hati, semua spell untuk kedua tim is up. Jadinya mungkin mereka bisa aja commit fight. Tapi balik lagi, ingat ini udah ada Lord. Jadi mereka nggak bisa asal-asalan buka-bukaan war. Lord yang pertama, Lord yang sebenarnya tricky banget sih kalau untuk diperebutkan. Mereka harus pandai-pandai gimana caranya untuk dapetin Lord tanpa harus kehilangan begitu banyak. Karena kalau mengandalkan Lord sendiri kan segitu sulit. Ada hampir surprise. Bertemu dengan Albert ditambah dengan
downlink lane tapi satu bertahan lebih lama lagi. Dengan dari third position maju ke area depan. Soul dipisahkan, JPL sangat low dan Falling Star Moon menguji pergerakan dari sang Akai. Mau happy spin kemana? Apakah mau pulang ngibrit ke arah belakang dan dia masih bisa selamat? Oh, masih bisa, bahkan off camera apa yang terjadi? Kaguranya yang malah tertangkap basah. Lihat, ini adalah ruang gerak yang dibutuhkan oleh tim Indonesia untuk mengamankan Lord yang pertama. Yes, dan langsung diselesaikan ya dengan cepat juga untuk Lord pertama, Lord yang belum enhance pastinya. Dan sejauh kita melihat dari total goldnya juga sudah unggul hampir di angka 5 ribuan untuk goldnya. Ya tapi ini bagus sih Om ketika dapetin Lord satu, terus nggak ada yang tumbang sama sekali. Jadi mereka bisa nge-push enak. Masih bisa nge-pressure juga dan lihat itemnya, wow. Yes, Franco-nya udah tebel banget. Franco-nya tebal, dari Xavier Essence-nya juga sebentar lagi jadi Holy Crystal. Tapi yang pasti R7 di sini sih. Domi Ice, Oracle, and Santa Talisman. Domi Ice bisa jadi sebentar lagi atau bahkan dari Blade Armor. Jadi dia tebel banget buat Esmeralda dan dia bakal memimpin rekan-rekannya untuk menjadi second sandbag. Atau bahkan sandbag sendiri. Dan cewek udah tajir banget lihat. Dia nge-meltdown ya, dari segi turret, lalu juga ngebersihin minion. Dan damage dia udah gede banget. Dia pemegang network tertinggi untuk game ini. Dan terus ngegulung dari awal. Soul di area top lane berhadapan dengan R7. Berduaan aja punya dunianya sendiri karena di area bawah Indonesia sedang melakukan push terhadap base turret milik tim Singapura. Maju ke area depan. JPL menuju ke arah cewek sebagai sasaran utama. The Way of Dragon berhasil untuk dihindari cewek. Flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri dengan habis spin dikeluarkan. Albert menjadi korban dari tim Singapura. Wow, Suns-nya juga tertangkap lagi dan lagi. Tetapi Singapura berhasil mendefend yang namanya base turret di bagian bawah. So, it's a good defense dari teman-teman Singapura. Tapi tengahnya hilang. Tapi sayangnya tengahnya berhasil dihancurkan ya. Itulah trikinya Lord pertama ya Budi. Nggak terlalu sakit tapi malah mancing fight. Indonesia kali ini masih leading dari gold. Kita lihat aja Singapura responnya. Iya, dengan R7 yang nahan semua pemain dari tim Singapura malah digalakin balik R7. Main sadis, main judes dengan downing lane. Ternyata itu adalah bait dari R7 sehingga JPL terbuka terekspos di belakang. Soul ditangkap oleh Vin, digigit, dilepain lagi, diusir Adamir. Menjadi korban dari R7, satu lawan banyak. R7 gak takut. Dan satu persatu dari tim Singapura ditangkap oleh tim Indonesia. R7 Bang otot menunjukkan kalau Indonesia otot banget. Dia menahan 3 orang dan bahkan men-take down 2 orang. Ini tampaknya Indonesia akan mengamankan poin pertamanya. Iya, ditarik semuanya. Hanya tersisa Soul seorang diri untuk melawan defense. Dan 5 pemain dari Indonesia sudah menduduki base milik tim Singapura. Mereka berfokus untuk menghancurkan base. Dan inilah dia game pertama untuk Indonesia. Indonesia menunjukkan, ya it's okay. Mereka bisa mengontrol, menunjukkan pacingnya dan 1-0 sudah diamankan. Ya, semua dimulai tadi dari waktu